Di luar prediksi ternyata saudara-saudara, di luar perkiraan saudara-saudara, Manchester United ternyata memutuskan membawa skuad terbaik dia, membawa pemain-pemain utama dia untuk menghadapi pertandingan melawan ASEAN All Star di Bukit Jalil di Malaysia nanti tanggal 28 Mei 2025 saudara-saudara. Ya, semoga saja pertandingannya berjalan menarik dan tiket yang belum laku segera laku diborong karena ini tim terbaik Manchester United, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Saudara-saudara, jadi begini saudara-saudara. Jadi begini. Apa ya? Kontroversi, apa istilah? Bukan kontroversi ya. Pertandingan fun football antara Manchester United dan ASEAN All Star itu akan segera digelar, saudara-saudara. Dan sekarang Liga Premier sudah berakhir pada hari Minggu kemarin. Pertandingan terakhir Manchester United mengalahkan Aston Villa. Dan kemenangan Manchester United membuat Aston Villa gagal lolos ke Liga Champion. Walaupun pada pertandingan terakhir Newcastle United sebenarnya dikalahkan oleh Everton. Kalau Aston Villa kemarin menang, ya Aston Villa akan menggeser Newcastle United. Tetapi setelah itu ya pemain-pemain Manchester United langsung terbang ke Malaysia, ke Kuala Lumpur untuk bersiap menghadapi pertandingan bergengsi abad ini. Dua pertandingan bergengsi abad ini yang dijalani oleh Manchester United, tim the best timnya lah, tim terbaik, legend dari Manchester United menghadapi ASEAN All Star dan menghadapi Hong Kong 11 nanti di Hong Kong setelah dari Malaysia. Dan Manchester United, Ruben Amorim sebagainya manajer. Kalau di Inggris istilahnya manajer, kalau di tempat lain istilahnya pelatih, head coach. Coach adalah pelatih. Itu sudah merilis daftar pemain dan rombongan itu pemain-pemain utama Manchester United. Saudara-saudara itu ternyata diikut sertakan bersama dengan sejumlah pemain dari junior. Nah, pemain reserve, pemain cadangan, pemain mudanya, pemain akademi Manchester United diikut sertakan untuk terbang menghadapi dua pertandingan pasca season, pasca musim. Dua pertandingan senang-senang lah di Malaysia dan di Hong Kong, saudara-saudara. Siapa saja pemain-pemain yang dibawa itu, saudara-saudara, dibawa Manchester United untuk pertandingan melawan ASEAN All Star? Penasaran? Penasaran tidak? Kalau saya sih tidak. Ya penasaran boleh, tidak juga boleh, bebas saudara-saudara. Yang penting sopan. Dari daftar pemain itu memang terlihat sekali skuad inti, saudara. Misalnya ya di penjaga gawang itu si Alta Bayindir, juga Altai Bayindir itu juga tetap dibawa. Kemudian Andre Onana itu dibawa bersama dengan Tom Heaton, itu juga dibawa. 3 kipernya Manchester United, kiper di tim utamanya itu dibawa. Kemudian di belakang ada pemain seperti Harry Amas, kemudian ada Dan Armour, Matthijs de Ligt, Diego Dalot, kemudian Patrick Dorga. Patrick Dorgu, kemudian Johnny Evans, Tyler Fredrickson, kemudian Aiden Heaven, Jayden Camason,
Goodwill Kukonki, Harry Maguire, Rene Munro, dan Luke Shaw. Nah, itu di belakang. Kemudian untuk midfield, untuk pemain tengah gelandangnya itu ada pemain-pemain seperti Casemiro, kemudian Toby Collier, Bruno Fernandes, Tyler Fletcher, Sekou Kone, Kobbie Mainoo, kemudian Jack Murhos, Mason Mount, kemudian Jim Taiwik apa siapa lah itu. Kemudian ada Manuel Ugarte, itu di sektor tengah, di midfield, di gelandang, saudara-saudara. Selanjutnya untuk penyerang, saudara-saudara, untuk di depan itu lini serangnya itu ada pemain-pemain seperti si Amad Diallo, kemudian Alejandro Garnacho, Rasmus Huijlund. Nah, Huijlund itu juga dipanggil. Kemudian ada pemain mudanya seperti Chido Obi, Selechi, dan Joshua Zirkzee, penyerang dari Belanda. Itu semuanya dibawa bersama dengan tentu saja si pelatihnya yang sudah menjadi legenda itu. Pelatih yang sudah menjadi legenda setara dengan Sir Alex Ferguson itu si Ruben Amorim. Sang calon lawan, saudara-saudara, ASEAN All Star juga sudah mulai mengkerucut pemainnya, komposisinya sudah mulai lengkap, saudara-saudara, dengan mendapatkan tambahan bergabungnya dua pemain dari Filipina, Sandro Reyes dan Amani Aguinaldo. Itu dua pemain itu sudah diizinkan oleh Asosiasi Sepak Bola Filipina, dikirim oleh Asosiasi Sepak Bola Filipina untuk bergabung ke ASEAN All Star setelah mereka mendapatkan kepastian bahwa Manchester United akan mengirimkan tim utama. Sebab kalau Manchester United hanya mengirimkan tim kedua atau tim ketiga, ya mereka mending tidak mengirim pemain, karena bagi mereka tidak ada manfaatnya juga. Sementara Indonesia juga sudah dipastikan hanya akan mengirim satu pemain. Si Ferrari, saudara-saudara. Ferrari ya, Scuderia Ferrari. Bukan. Muhammad Ferrari, pemainnya Persija yang tidak dipanggil tim nasional, sementara Asnawi Mangkualam tidak bisa mengikuti pertandingan ini. Menarik diri, saudara-saudara. Menarik diri, mundur dari pertandingan ini karena dia harus bergabung dengan tim nasional Indonesia yang sedang menjalani pemusatan latihan di Bali untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, saudara-saudara. Sementara pemain-pemain lainnya, pemain-pemain lainnya ini saya bacakan ya daftar pemainnya. Daftar pemainnya itu mulai dari penjaga gawang itu ada Patiwat Kamai dari Thailand dan Hasik Natri dari Malaysia. Kemudian di belakang itu ada Kanmo dari Kamboja. Kemudian ada pemain dari Australia, Harrison Delbridge, pemain dari Incheon United. Kemudian ada Do Duiman dari Vietnam, Irfan Fandi dari Singapura, Nguyen Van Phi dari Vietnam. Kemudian Azam Asmi dari Malaysia. Ferrari tadi seperti yang saya bilang. Kemudian Amani Aguinaldo dari Filipina yang baru saja bergabung menjadi dua pemain terakhir bersama Sandro Reyes yang bergabung ke tim ini. Lini tengahnya, saudara-saudara, midfield, gelandang, pemain-pemain tengah yang bergabung di ASEAN All Star untuk pertandingan menghadapi Manchester United yang bergengsi dan prestisius adalah misalnya seperti si Peradol Chamrasame itu dari Thailand, kemudian Maung Lwin dari Myanmar, kemudian ada Worachit Kanitsri Bampen itu dari Thailand, kemudian ada Nguyen Huang Duc Vietnam, kemudian Nguyen Hailong dari Vietnam, kemudian Ben Davies dari Thailand, kemudian Sandro Reyes Filipina, Ezequiel Aguero, Sergio Aguero. Kemudian ada Adip Raup dari Malaysia, saudara-saudara, di sektor tengah sebagai midfield, pemain tengah, saudara-saudara. Sementara di penyerangnya, strikernya, di lini serangnya itu, saudara-saudara, itu kalau nggak salah nggak banyak lah pemain depan yang dipanggil untuk pertandingan ini ya. Hanya ada kalau nggak salah tiga pemain, saudara-saudara, pemain depan misalnya seperti Abdul Qadir Coulibaly dari Kamboja, kemudian Joao Pedro dari Timor Leste, dan Bunpacham Bunkong dari Laos. Tiga penyerang. Kemungkinan salah satunya akan mungkin saja Kim Sang-sik akan bermain dengan formasi satu striker kan, bisa 3-4-3.
atau 4-2-3-1 atau 4-4-1-1, kayak begitu kira-kira formasinya seperti itu. Dan pelatihnya tentu saja Kim Sang-sik dibantu oleh sejumlah asisten pelatih juga dari Vietnam ada, dari Malaysia juga ada, dari mana-mana itu mereka akan bertanding skuad ASEAN All Star yang didamba-dambakan oleh para penggemar Manchester United nanti dalam pertandingan di Stadium Nasional Bukit Jalil di Kuala Lumpur tanggal 28 Mei 2025. Skuad yang seperti ini ya harapannya ASEAN All Star jangan tampil memalukan lah. Jangan tampil memalukan menghadapi Manchester United. Manchester United skuad utama. Kemungkinan besar sih menurut saya biasanya nih ya, biasanya dari beberapa fan football yang menghadirkan klub-klub Eropa seperti ini, biasanya itu nanti starting line up Manchester United, starting line up klub Eropa yang didatangkan itu biasanya akan terdiri dari skuad utama terlebih dahulu. Biasanya seperti itu, starting line up. Nanti kemudian di babak kedua istirahat itu mereka biasanya akan main mungkin 45 menit, nanti di babak kedua mulai menit ke 46 itu baru rotasi, bisa jadi setengahnya dikeluarin, setengahnya dimainkin, atau bahkan semuanya yang starting line up-nya dikeluarin semua, diganti dengan pertandingan-pertandingan seperti ini. Itu biasanya hanya menarik di depannya saja, di awal-awal saja, karena ya ini kan penuh dengan entertain, hiburan, saudara-saudara, murni hiburan, murni tontonan, bukan pertandingan yang kompetitif yang bisa dibangga-banggakan. Itu enggak, ini hanya murni hiburan saja. Bagi Anda penggemar Manchester United ya silahkan datang ke Kuala Lumpur. Kalau Anda penggemar dari Indonesia silahkan. Kalau Anda nggak punya tiket pertandingan Indonesia lawan Cina, silahkan nonton aja. Tapi kalau Anda bukan penggemar Manchester United ya nggak usah nonton, nggak usah memaksakan, dan nggak usah nyinyir. Itu biarin aja mereka menggelar pertandingan seperti itu. Hak mereka lah, saudara-saudara, hak mereka. Silahkan penggemar Manchester United datang. Karena saya bukan penggemar Manchester United, saya juga nggak mau datang. Ya itu saja, kayak begitu, saudara-saudara. Dan biasanya pertandingan seperti ini adalah murni entertain, hiburan. Hasil itu tidak penting, bisa saja nanti skornya mencolok 5-0, 6-0, 7-0 bisa, tapi bisa juga ketat, misalnya 2-1, 3-2. Kalau 1-0 sih saya rasa ya rugilah, saudara-saudara, kalau Anda nonton pertandingan begini hanya skornya 1-0. Ya mungkin akan ada 3 gol, 4 gol, begitu bisa saja. Biasanya seperti itu, saudara-saudara. Terakhir harapannya dengan kedatangan Manchester United yang datang dengan skuad utama, dengan tim terbaik dia, saudara-saudara, tim utama dia. Semoga ada tontonan yang menarik lah. Semoga ada tontonan yang menarik bagi warga di Asia Tenggara. Bagi warga di Asia Tenggara, khususnya di situ, di Stadium Bukit Jalil, tontonan menarik dan bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda, anak-anak lah, saudara-saudara, kanak-kanak, supaya mereka termotivasi untuk menjadi pemain sepak bola profesional, khususnya di sekitaran Asia Tenggara, saudara-saudara. Dan ke depan saya rasa sih, usul saya seperti yang selalu saya katakan, kalau bisa sih mendatangkan klub seperti ini di pre-season, bukan di akhir season. Kalau di akhir season seperti ini tuh repot, apalagi jadwal pertandingannya juga kan berbenturan dengan agenda internasional FIFA. Jadi ini ya gregetnya agak sedikit berkurang lah. Bayangin kalau misalnya mau menggelar All Star seperti ini, tapi kan banyak juga yang orang nggak kenal pemainnya, saudara-saudara. Bukan bintang dalam artian yang sebenarnya di Asia Tenggara khususnya. Bukan bintang, karena yang bintang-bintang di Asia Tenggara sedang fokus untuk menghadapi pertandingan-pertandingan FIFA antar negara yang akan digelar tanggal 5 dan tanggal 10 Juni 2025, dan itu jauh lebih penting. Pemain-pemain utama Thailand juga udah pasti absen, pemain utama Malaysia pun absen karena akan menghadapi kualifikasi Piala Asia 2027. Begitu pula pemain utama Vietnam seperti Nguyen Quang Hai juga akhirnya tidak bisa bergabung. Indonesia apalagi, karena lebih penting tanggal 5 lawan Cina, tanggal 10 lawan Jepang, dan sekarang sudah mulai pemusatan latihan sejak kemarin hari Senin. Ya saya rasa ke depan carilah
jadwal yang tepat, kalender yang tepat supaya semua pemain terbaik itu bisa tampil sehingga hiburannya, gengsinya itu akan jauh lebih besar, saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita ungkap, semua sudah kita analisis, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin. Tadi saudara-saudara, tadi kita membahas tentang Manchester United yang akan menghadapi ASEAN All Star. Nah, ini yang keberapa ya kita bahas Manchester United dan ASEAN All Star nih. Ini Manchester United sudah berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia, membawa skuad terbaik dia ternyata, saudara-saudara. Di luar prediksi Malaysia Manchester United setelah pertandingan terakhir melawan Aston Villa, mereka menang pada pertandingan melawan Aston Villa dan itu membuat Aston Villa gagal lolos ke Liga Champion. Manchester United kemudian langsung terbang ke Malaysia menggunakan maskapai penerbangan asal Malaysia, Malaysian Airlines, MAS. Itu dia membawa skuad terbaik dia, Bruno Fernandes ada di situ, kemudian Ruben Amorim tentu saja sebagai pelatihnya ikut serta di situ, kemudian Andre Onana juga ada di situ, Harry Maguire, kemudian Rasmus Højlund apalah itu, kemudian Alejandro Garnacho, Manuel Ugarte, semuanya banyak sekali pemain. Casemiro juga ada di situ, termasuk juga beberapa pemain muda, misalnya seperti siapa ya? Siapalah itu, pokoknya banyak lah. Ada pemain utama juga pemain muda dibawa untuk pertandingan melawan ASEAN Star. Sementara ASEAN All Star sendiri mendapatkan tambahan pemain dari Filipina, saudara-saudara. Sandro Reyes dan Amani Aguinaldo itu diizinkan oleh Filipina untuk bergabung dengan Malaysia ASEAN All Star setelah tentu saja mendapatkan kepastian bahwa Manchester United akan memainkan skuad utama. Itu Sandro Reyes dan Amani Aguinaldo, skuad terbaru dari Filipina. Sementara Indonesia dipastikan hanya akan mengirim Muhammad Ferrari ke pertandingan ini karena Asnawi Mangkualam mundur dari pertandingan ini, dia bergabung dengan tim nasional Indonesia. Sementara Singapura juga masih tetap akan mengirimkan Irfan Fandi. Selebihnya pemain-pemain dari Malaysia, dari Kamboja itu juga lumayan banyak, saudara-saudara. Termasuk si Abdul Qadir, pemain naturalisasi mereka. Thailand juga, Vietnam. Vietnam apalagi, Malaysia 5 pemain. Itu dan Timor Leste juga ada beberapa. Ya, semoga saja dengan bergabungnya pemain-pemain utama Manchester United ya pertandingannya berjalan menarik, dan tiketnya yang kemarin katanya tidak terlalu banyak diminati penyokong, pendukung, ya segeralah diborong. Kasihan kalau pemain utama Manchester United bertanding di stadion yang kosong. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menyakiti orang lain, yang menghina, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari permusuhan, saudara-saudara. Santai. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!